Baik, ya dari outline saya nanti kalau kita mau tahu bagaimana apa yang harus kita buat situasi itu menjadi aman, artinya kita harus tahu dulu virus corona ini apa sih, kemudian bagaimana protokol kesehatannya, dan terutama bagaimana sih sebenarnya memanage dari risiko yang ada sehingga kita bisa aman pada saat berlebaran. Ya, yang pertama sekali ini nanti kita akan melihat, berkenalan dulu nih, ini apa sih sebenarnya virus corona itu, bagaimana penularannya, dan siapa yang berisiko, dan bagaimana pencegahannya. Kalau kita berbicara tentang apa sih virus corona, jadi virus corona ini adalah sebuah keluarga besar dari virus, dari jenis-jenis virus. Kemudian penyakit ini, virus ini bisa menyebabkan penyakit mulai dari flu yang biasa sampai kepada penyakit yang lebih parah. Jadi yang sebelumnya, kakaknya ya mungkin ya kita sebut, yang sebelumnya itu sudah ada adalah MERS dan SARS. Kemudian ini kebetulan adalah virus yang baru, novel atau baru, dan disebut dengan, kalau sebelumnya disebut dengan nCoV ya, tetapi sekarang ini menyebutnya adalah COVID-19. Jadi virus corona ini adalah virus yang disebut dengan SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Dan ini adalah jenis virus yang menyebabkan penyakit coronavirus 2019, karena munculnya di tahun 2019, sehingga disebutlah COVID-19. Nah, pada SARS ini, kalau kita mau melihat bahwa ini adalah fitur utama dari virus corona. Jadi ini dia menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Jadi dari mulai flu biasa sampai kepada pernapasan. Jadi memang ini benar-benar saluran pernapasan. Dan SARS-CoV atau MERS atau SARS-CoV-2 ini menyebabkan infeksi berat pada manusia, terutama pada saluran pernapasan. Dan penularannya ini adalah antar manusia dan manusia. Nah, karena ini adalah virus yang memang mengganggu pada saluran pernapasan bagian bawah. Jadi mungkin kalau dari awalnya itu menyebarnya, kenapa disebut tidak boleh memegang wajah, hidung, dan lain-lain di sekitar wajah, karena memang lewat dari pernapasan, dan itu dia akan tinggal di paru-paru, dan dia akan mengganggu saluran pernapasan bagian bawah. Nah, virus ini juga sangat merusak respon imun inang. Jadi virus ini tidak bisa hidup kalau dia tidak ada inangnya. Jadi inangnya itu adalah kita, dan pada pernapasan masuk sampai ke paru-paru. Nah, kalau misalnya dia tinggal, misalnya kenapa kok sekarang kita kalau pegang peralatan kantor, meja, dan lain-lain harus dibersihkan? Karena kalau pada saat ada orang yang bersin dan tinggal di meja, memang virus itu tidak langsung hilang, tetapi memang dia tidak bisa hidup lama. Dia akan hilang, tapi ada waktunya, jangka waktu beberapa hari atau beberapa jam. Nah, penularannya ini ditularkan oleh orang ke orang ini melalui transmisi droplet. Jadi memang kenapa orang batuk atau bersin itu, kenapa harus memakai masker? Karena pada saat batuk dan bersin, itu bisa menyebabkan perpindahannya dari orang ke orang. Nah, kalau disebut dengan lewat udara atau airborne, kalau pernah mendengar tentang airborne, ini dilakukan adalah tindakan yang menghasilkan aerosol. Aerosol itu adalah pada saat orang misalnya mau operasi atau dilakukan tindakan, misalnya harus intubasi dilakukan alat dari mulut, dan pada saat dia membuka mulutnya, maka ada udara yang keluar dari mulutnya, itu disebut dengan airborne dengan menghasilkan aerosol. Itu yang bisa menyebabkan sehingga terjadi penularan di tenaga-tenaga kesehatan. Kemudian bisa juga ditularkan melalui kontak langsung atau tidak langsung, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa pada saat memegang wajah, misalnya menyentuh wajah, dan biasanya kita kan kalau misalnya pegang ya, ini kebetulan saya karena sudah cuci tangan dan saya sendiri di sini sehingga saya tidak menggunakan masker, tapi saya juga tetap memakai masker. Nah, itu biasanya kita kalau misalnya sehari-hari pasti pegang rambut dan pasti akan ke hidung, setiap saat ke hidung. Ini yang menyebabkan kontak langsung yang bisa ditularkan ke kita, atau lewat permukaan benda yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, orang yang paling berisiko terinfeksi memang orang yang berhubungan erat dengan pasien dan juga orang yang merawat pasien. Ini sudah pasti ya. Nah, kemudian siapa yang berisiko? Dari epidemiologi yang dilihat dari perhitungannya bahwa ternyata itu memang usia sekitar rata-rata 59 tahun, dari 15 sampai 89 ini yang banyak yang terkena
penyakit ini, walaupun ada yang anak-anak, ada yang remaja, tetapi ini yang paling setelah diukur dengan epidemiologi ternyata usia sekitar 59 tahun. Dan memang laki-laki 56% lebih banyak terkena dampak COVID ini daripada perempuan 44%, dan masa inkubasinya adalah 5,2 hari. Nah, kalau dibilang ini sebenarnya ada beberapa yang mengatakan ini kan hanya flu saja ya sampai ke paru-paru seperti itu. Kalau misalnya dia di usia yang memang tidak memiliki penyakit penyerta lainnya, penyakit ini memang bisa disembuhkan dengan membantu imunitasnya ditingkatkan. Nah, kalau yang banyak yang meninggal itu adalah orang-orang yang memiliki penyakit penyerta. Jadi misalnya dia seorang laki-laki atau perempuan tetapi dengan usia yang lanjut, kemudian memiliki penyakit diabetes, memiliki penyakit hipertensi, memiliki penyakit kardiovaskular. Nah, ini penyakit-penyakit penyerta ini yang memperparah dari penyakit tersebut. Pada saat kumannya masuk ke paru-paru, kemudian ya saya tidak bercerita secara klinis detail ya, tetapi ini yang menyebabkan dari imunitas yang menurun, kemudian ada sel-sel di dalamnya juga yang sudah rusak, kemudian dibantu oleh COVID yang langsung cepat bermetastase menambah kerusakan lebih parah. Ini yang membuat sehingga dengan penyakit-penyakit penyerta ini tadi yang bisa lebih berisiko daripada orang-orang yang tidak memiliki penyakit penyerta. Nah, protokol kesehatan. Jadi artinya kalau kita sudah tahu bahwa oh iya COVID itu dengan droplet dan kita harus menjaga dengan imunitas kita harus tinggi, otomatis pencegahannya adalah tadi seperti sudah disampaikan, jadi memang kita harus olahraga, makan bergizi, dan hidup dengan bahagia. Karena kalau kita bilang bahagia itu tidak bisa dinyatakan bahwa dia punya banyak duit dan dia bahagia. Banyak orang yang punya banyak duit, tiba-tiba kita dengar bahwa tiba-tiba bunuh diri. Jadi artinya bahagia itu adalah kita sendiri yang membuat bagaimana kita merasa bahagia. Pada saat sibuk seorang wanita terutama ya, memang yang luar, saya nggak, bukan karena saya wanita, saya memuji wanita, tapi memang kenyataannya adalah bahwa wanita yang dengan multitasking yang tadi sudah disebutkan oleh Gusti Putri, dia dengan bekerja, tapi dia bisa mengurus keluarga, dia juga bekerja di luar rumah, tapi juga dia bisa bahagia. Nah, ini yang sangat luar biasa. Nah, protokol-protokol kesehatan ini adalah tambahan dari hal-hal yang tadi. Kalau yang tadi itu kan untuk menjaga imunitas kita, sehingga virus yang datang ke kita itu bisa kita cegah dengan imunitas kita yang tinggi. Tetapi selain itu, ada protokol-protokol kesehatan, ini saya sebutnya cita kerja ya. Cita kerja itu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Jadi cuci tangan itu bisa dengan sabun karena memang unsur dari si COVID ini sendiri dia itu dengan sabun itu langsung hancur. Sehingga kenapa disebut dengan cuci tangan dengan sabun. Kalau misalnya ternyata kita keluar, kita tidak sempat cuci tangan atau bagaimana, mungkin kita bisa membawa sanitizer di tas kita, sehingga kita bisa tiap sebentar bisa untuk membersihkan tangan kita, sehingga lebih aman buat kita. Dan kemudian menggunakan masker. Cuci tangan tadi ini juga bukan hanya sekedar cuci tangan. Jadi saya ingat waktu anak saya ingatkan untuk mencuci tangan dengan sabun, kemudian dia bilang, emang harus dengan sabun ya, Ma? Iya, harus dengan sabun, dan saya kasih tahu caranya. Kamu begini, saya kasih tahu ada beberapa cara dari mulai pertama sekali sampai punggung, terus dia bilang begini, kenapa begitu repotnya harus bercuci tangan? Kemudian saya tunjukkan video, bahwa video dengan menggunakan cairan, bahwa kita bisa saja memegang sesuatu. Pada saat kita cuci tangan hanya asal saja mencuci tangan, padahal kuman itu ada misalnya di sela-sela jari atau mungkin di sela-sela kuku, dimanapun. Sehingga memang kita mencuci tangan itu harus dengan benar. Kemudian menggunakan masker juga seperti itu. Menggunakan masker, bagaimana kita menggunakan masker dan tidak memegang masker yang di sebelah luar, tidak sering-sering memegang masker tersebut. Sehingga kalau kita memakai masker, ya pakailah seterusnya masker. Kemudian ini juga beruntung sekarang kita sudah bisa menggunakan masker kain ya. Sebelumnya kita agak kesulitan dengan masker. Nah, menggunakan masker kain ini juga ada caranya, artinya setiap 4 jam kita sudah bisa harus mengganti maskernya. Jadi supaya lebih aman. Kemudian jaga jarak, physical distancing ini ada yang mengatakan 1 meter atau 2 meter, tapi artinya bahwa kita memang menjaga jarak karena pada saat kita menjaga jarak dan menggunakan masker itu jauh lebih aman daripada kita berdekatan. Sehingga tidak langsung droplet itu begitu orang bersin, orang batuk itu jatuh dan kena ke kita langsung.
Nah, saya akan menceritakan sedikit tentang risk management. Jadi risiko manajemen di dalam konsep bencana ini selalu kami pakai. Jadi risiko itu hazard atau bahaya kali vulnerability. Vulnerability itu adalah kerentanan dibagi kapasitas. Jadi kalau misalnya bahayanya itu besar, contohnya sekarang misalnya COVID, bahaya besar, kemudian kerentanannya orang-orang tua dengan penyakit penyerta misalnya, atau dengan usia-usia sekarang juga usia-usia muda juga sudah banyak dengan penyakit penyerta. Nah ini tinggi, tetapi kapasitas kita artinya kita tidak pakai tidak paham tentang COVID ini, kemudian kita juga tidak cuci tangan, kita tidak menggunakan masker dan lain-lain, sehingga kapasitasnya rendah, maka risiko yang terjadi pada kita itu sangat rendah sekali. Jadi kalau kita perhitungan dengan angka 2 kali 2 per 2 itu sama dengan 2. Tapi kalau misalnya 2 kali 2 per 8 itu sama dengan setengah. Jadi semakin tinggi, kalau 2 per 2 bagi 4 itu sama dengan 1. Jadi semakin tinggi kapasitas, maka risiko yang terjadi itu semakin rendah. Makanya kalau tadi saya melihat dengan 10 aksi strategi, 10 aksi gerakan berjarak, itu sangat baik sekali. Jadi artinya itu sudah melakukan kapasitas-kapasitas para wanita di keluarga untuk meningkatkan. Karena dimulai dari masyarakat. Kalau masyarakat kita kapasitasnya kuat, maka otomatis keluar sampai ke beberapa banyak masyarakat lainnya, dari rumah tangga sampai ke masyarakat itu akan menjadi kuat. Dimulai dari keluarga. Dari keluarga kita mulai menguatkan diri, dari mulai pemahaman tentang risikonya semua, maka risiko yang terjadi akan rendah. Begitu juga di masyarakat. Ya, jadi contohnya seperti ini. Jadi hazardnya itu adalah virus, bahayanya virus. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya ada virus, walaupun ada bahaya, tapi kita buat mitigasinya, pencegahannya. Jadi dengan cita kerja tadi, jadi kita mulai dengan mencuci tangan yang benar, memakai masker, dan menjaga jarak. Kalau ini kita lakukan, otomatis virusnya tadi, hazardnya tadi, bahayanya tadi akan menurun. Kemudian vulnerability, kalau kita tahu bahwa ternyata di rumah kita ada orang-orang tua dengan penyakit penyerta, diusahakan tidak usah keluar rumah, bahkan di depan rumah juga yang banyak orang misalnya berkumpul, itu juga kalau bisa di rumah saja, ya, dengan kita memberikan, ya kalaupun kepengen misalnya keluar, tapi benar-benar menjaga jarak ya. Kemudian anak-anak dan penyakit penyerta. Nah ini yang memang harus kita tekankan untuk mitigasinya tadi. Atau juga dengan meningkatkan kapasitas. Kalau misalnya ternyata ada virusnya, salah satunya adalah pemahaman, pembelajaran. Jadi tadi yang sudah disampaikan begitu banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Gender dan lain-lain. Artinya ini sudah menjadi satu knowledge, artinya knowledge buat individu. Kemudian family support. Family support memang semua berasal dari keluarga. Saat keluarga itu saling support, duduk bersama suami istri, bersama-sama dengan anak, maka itu akan terjadi kapasitas yang tinggi. Artinya sudah satu sepemahaman bahwa oh ya, kita ini saat ini ada COVID dan situasi saat ini ekonomi mungkin ya, ekonomi sekarang sedang menurun, maka kita dengan makanan apa adanya, tapi yang penting yang sehat, dan kita bersama-sama berolahraga, sama-sama berdiskusi, sama-sama tertawa bersama di rumah. Ini adalah family support yang meningkatkan kapasitas. Kemudian community ini ada organisasi dan juga gotong royong. Gotong royong dalam artian kalau misalnya ada keluarga di sekitar kita mungkin yang terkena COVID, artinya bagaimana masyarakat itu bisa bergotong royong, membantu supaya si pasien COVID ini tidak harus keluar rumah mencari makanan, dibantu diberikan makanan. Ini semua juga menjadikan kapasitas, sehingga kalaupun ada yang satu yang terkena, bukan kita hindari, bukan kita menjadi satu stigma bahwa ini menjadi satu penyakit yang harus disingkirkan, tapi justru kita membantu mereka sehingga tidak terjadi penularan di masyarakat sekitarnya lagi. Kemudian kalau ini untuk rumah sakit, ya rumah sakit artinya mereka memiliki satu sistem manajemen bagaimana mengatur. Kemudian pemerintah ini kalau lebih atas lagi, artinya ada regulator yang bisa dibuat. Ya contohnya misalnya begitu dibuka sedikit regulasi tentang boleh pergi dengan pesawat, kalau dengan surat sehat atau dengan pekerjaan dan lain-lain. Tapi begitu dibuka sedikit saja, maka langsung muncul di online bisa menjual dengan harga murah untuk bisa membeli surat
bebas COVID. Nah ini jadi bagaimana pemerintah ini juga bisa menekan ini sehingga kapasitasnya juga bisa meningkat. Sehingga kalau misalnya bahaya tadi itu sudah kita mitigasi dengan cipta kerja tadi, kemudian vulnerability ini kita jaga orangnya dan kapasitasnya kita tingkatkan, tentu yang pasti risikonya pasti akan rendah. Sudah pasti rendah. Nah, sekarang kalau misalnya ini sudah tinggal beberapa hari lagi, ini sudah Idul Fitri. Bagaimana kira-kira aman nggak sih nanti kalau misalnya kita Idul Fitri bagaimana? Nah, kalau kita melihat ini sekarang ada situasi normal. Jadi kalau dulu kita normalnya seperti apa ya? Misalnya normal ada memberikan zakat, kita harus ke masjid beramai-ramai, kemudian sholat id beramai-ramai, terus kemudian saling kunjung, keluarga datang, kemudian mudik dan lain-lain. Ini adalah situasi aman normal yang selama ini kita laksanakan. Nah, sekarang dengan COVID, apakah dengan COVID ini kita terus duduk diam manis di dalam rumah aja atau tetap boleh keluar? Nah, kita sekarang ini, kalau saya boleh mengatakan bahwa kita sekarang ini sudah memasuki the new normal. Mungkin kan COVID ini memang kita tidak tahu ya, artinya vaksin ini belum bisa ditemukan. Selama vaksin belum ditemukan, artinya kita semua belum aman. Tetapi bagaimana caranya roda ekonomi, kemudian pekerjaan dan lain-lain semua itu harus bisa kembali seperti sedia kala normal, maka kita menyebutnya adalah the new normal. Ini bisa tetap bekerja, tetapi ada hal-hal yang memang harus kita jaga. Ada hal-hal yang memang harus kita patuhi. Artinya kita bisa melakukan segala situasi dengan normal, tetapi dengan situasi yang baru. Ya, jadi kalau misalnya saya hanya mengambil yang 3 hal ini ya, yang sering yang selalu dilakukan pada saat Idul Fitri. Jadi ada pemberian zakat, kemudian sholat id, kemudian saling kunjung. Saling kunjung ini saya buat ada 3 karena memang banyak sekali ya. Nah, yang pertama itu adalah bahwa tetap hindari kerumunan. Jadi biasanya kita memberikan itu kan memang pada saat 1 hari sebelumnya itu semua orang pada ke masjid untuk memberikan zakat. Nah, oke. Nah, ini kan kita harus melihat dulu nih, apakah pengaturan dalam pemberian zakat ini apakah bisa diatur dengan penjadwalan, ataukah kita memberikan dengan layanan jemput? Atau dengan transfer, misalnya mentransfer ke masjid, kemudian masjid yang akan membelanjakan, atau belanja beras lewat online, kemudian diberikan dengan antar jemput. Ini bisa diatur dengan seperti ini, tetapi tetap bisa menghindari kerumunan. Kemudian, kemudian yang kedua adalah sholat id. Sholat id, saya kebetulan ini membaca kemarin diskusi dengan teman-teman dan ini sudah keluar dari MUI dan juga Muhammadiyah bahwa ini memang melarang untuk melakukan sholat id jika, nah ini ada jikanya. Jadi jika memang dalam situasi di lingkungan tersebut masih dinyatakan COVID, artinya masih dalam situasi rentan terhadap COVID. Nah, apakah nanti misalnya kadang-kadang ada celah sedikit saja, maka orang-orang sudah akan membuat. Dan saya juga tadi pagi kebetulan membaca juga ada di masjid apa ya, saya lupa, itu sudah membuat bahwa akan ada sholat id di masjid. Sebenarnya tidak masalah, dalam artian menghindari kerumunan tadi itu, kalau bisa diatur safnya dengan distancing, jadi artinya ada pengaturan distancing. Atau karena kita tidak hanya melihatnya bahwa dengan cuci tangan dan juga pakai masker saja, tetapi setelah ini apakah nanti akan muncul klaster-klaster? Contohnya kemarin ada klaster Sarina, klaster Indogrosir, klaster GPIB, klaster Tablik, klaster. Apakah setelah ini nanti akan muncul klaster? Nah, harapan kita tidak. Nah, ini bisa diatur misalnya per RT. Artinya dalam RT ini dia akan sholat id di satu lapangan A. Sehingga kalau nanti misalnya ada 1 orang yang terkena COVID misalnya setelah itu, maka tracking-trackingnya itu jauh lebih gampang. Kita tahu bahwa di lingkungan sana itu adalah RT 1, di lingkungan sebelah sini adalah RT 2, di lingkungan sana adalah kelompok perumahan A, di sana ada kelompok perumahan 3. Nah, ini yang dibuat dan kemudian dilakukan di lapangan terbuka atau dilakukan di rumah. Nah, ini yang kita harapkan adalah pengaturan ini tadi yang bisa kita jaga.
Nah, kemudian yang terakhir adalah yang saling kunjung. Saling kunjung ini kalau misalnya ada orang yang datang ke rumah kita, apakah mungkin kita membuat jadwal kunjungan? Artinya jadwal kunjungan 1 sampai 10 orang misalnya datang ke rumah dengan diberi jarak kursinya dengan berjarak. Kalau memang bisa memungkinkan seperti itu dengan menggunakan masker tidak masalah. Tapi masalahnya sekarang apakah masyarakat kita ini bisa disiplin dengan hal seperti ini? Dan yang paling penting adalah apakah kita tahu siapa yang datang ke rumah kita itu? Jangan-jangan dia OTG, orang tanpa gejala, tapi dia positif dan dia carrier. Nah, akan jauh lebih aman kalau kita bertemu lewat online. Ya. Nah, saya hanya menyimpulkan bahwa yang pertama itu adalah mari kita taati pemerintah yang sudah memberikan aturan-aturan, kemudian kita ikuti protokol kesehatan dari Kemenkes, WHO itu sudah memiliki segala macam pedoman dari mulai cuci tangan yang benar dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yang paling penting itu adalah sayangi keluarga. Jangan jadikan kita menjadi OTG atau carrier. Dan kemudian kita sabar melewati situasi dengan disiplin, artinya disiplin dengan hal-hal yang sudah diaturkan dan bisa berdoa bersama dengan keluarga di rumah. Dan terakhir adalah the new normal, mulai berjalan menuju situasi sehari-hari dengan keadaan yang berbeda. Dan kita bisa mulai membuat inovasi dan kreativitas dalam menyongsong kehidupan baru. Ya, waktu saya kebetulan sudah habis, dan ini juga sudah habis. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan atau apapun bisa menghubungi saya lewat bencana-kesehatan.net. Di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan selama beberapa bulan COVID ini. Mungkin itu saja, ini hanya tambahan saja. Baik, dari saya hanya itu saja, Bu Ibu Moderator, saya kembalikan ke Bu Moderator. Terima kasih.